Dia tetap Kapten Levi, tapi di mata pasukan dia adalah komandan lapangan sejati. Kadang kamu gak perlu pangkat tinggi buat dihormatin. Levi itu contoh hidupnya. Meskipun Hanji yang resmi jadi pemimpin Survey Corps, hampir semua pasukan lapangan nurut ke Levi. Kamu pernah mikir gak, kenapa di era Hanji, Levi kayak makin punya kuasa gede, padahal jabatannya masih sama, kapten pasukan khusus. Kalau flashback ke era Erwin, posisi Levi itu jelas banget, dia eksekutor, si tukang gebuk, si pelenyap, si senjata andalan komandan. Tapi, dia tetap bawahan, semua keputusan ada di tangan Erwin. Bahkan waktu misi penyelamatan Eren di distrik Stohes aja, Levi cuma nunggu instruksi. Di era Hanji beda banget. Setelah Erwin gugur, gak ada lagi pemimpin sekuat dan sekarismatik dia. Hanji emang jenius, tapi dia lebih ilmuwan, gak terlalu dominan di lapangan. Nah, disitulah Levi masuk. Levi itu ibarat bodyguard, yang akhirnya juga jadi decision maker. Hanji percaya penuh sama Levi. Banyak banget momen di mana keputusan penting lapangan diserahkan ke Levi. Contohnya waktu mereka ke Marley buat nyulik Zeke, siapa yang atur strategi penyusupan? Levi dan pasukannya. Bahkan meskipun Hanji adalah komandan tertinggi, tetap Levi yang maju paling depan dan semua pasukan nunggu aba-aba dari dia. Gak cuma itu, di episode 15 season 3 part 2 setelah Erwin gugur dan Armin yang dipilih buat diselamatkan lewat serum, keputusan Levi buat memberikan serum Titan ke Armin bukannya Erwin, itu bukan cuma soal taktis. Tapi Levi ngambil keputusan besar yang biasa diambil seorang komandan tertinggi. Dari situ kita tahu, bahkan Hanji dan yang lain pun menghargai keputusan Levi, walaupun mereka tahu dia sedang berduka berat. Di episode 25 season 4, saat Levi bangun dari koma dan ngobrol sama Hanji, kelihatan jelas banget bahwa keputusan mereka buat kabur dan tidak ikut konfrontasi langsung ke Marley itu benar-benar berdasarkan rasa percaya Hanji ke Levi. Mereka diskusi berdua, seperti dua jenderal perang, bukan seperti komandan dan bawahannya. Bahkan waktu Zeke dipegang penuh sama tim Paradis, siapa yang dikasih tanggung jawab? Ya dia lagi. Levi bukan cuma jadi kapten, dia udah kayak komandan diam-diam yang semua orang hormatin, karena ya emang cuma dia yang tersisa dari era paling berdarah Survey Corps. Dan semua prajurit, terutama generasi muda kayak Onyan Kopon, Gabi, dan Falco, melihat Levi bukan cuma sebagai veteran perang, tapi sebagai simbol terakhir dari kejayaan Survey Corps yang dulu. Dia satu-satunya yang tersisa dari era Erwin, Mike Zacharias, Nanaba, dan para elit yang tumbang satu persatu sejak Titan kolosal pertama kali muncul. Makanya, walaupun gelarnya cuma Captain, secara fungsi Levi udah jadi lebih dari itu. Di dunia EOT dia udah kayak legenda hidup. Bahkan musuh pun respect atau takut begitu denger nama Levi Ackerman. Kadang kamu gak perlu pangkat tinggi buat dihormatin. Levi itu contoh hidupnya. Meskipun Hanji yang resmi jadi pemimpin Survey Corps, hampir semua pasukan lapangan nurut ke Levi. Dia punya pengalaman, kekuatan, dan ya nama besar. Setelah semua tragedi, Erwin mati, skuad awal Levi abis, perang internal, Levi jadi semacam simbol harapan yang tangguh, tapi diam-diam care. Jadi, kenapa Levi terlihat memimpin lebih banyak pasukan di era Hanji? Bukan karena jabatannya naik, tapi karena dunia berubah. Orang-orang yang bisa dipercaya makin dikit, dan Levi adalah satu dari sedikit orang yang semua pihak segani. Dia tetap Kapten Levi, tapi di mata pasukan dia adalah komandan lapangan sejati. Dan kayaknya dia nggak butuh gelar buat nunjukin siapa pemimpin sebenarnya. Kalau kamu tim Erwin atau tim Hanji, coba tulis di komentar. Dan kalau kamu masih percaya Levi itu karakter paling keren se-AOT, jangan lupa like and subscribe ya.